Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kewajiban orang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban orang hidup ya, yang juga merupakan fardu kifayah kepada orang yang sudah meninggal, itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua membungkus atau mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat mengubur ya. Namun ada beberapa pengecualian ya terhadap jenazah tertentu ya. Yang pertama, jenazah yang tidak memungkinkan dimandikan dengan air ya. Seperti jenazah yang kecelakaan ya, misalkan jenazah yang terbakar ya, sehingga tidak memungkinkan dimandikan dengan air ya. Kalau misalkan sebagiannya masih mungkin, maka lakukan dengan cara tayamum, dan yang mungkin dimandikan dengan air maka dimandikan dengan air. Tapi kalau tidak mungkin sama sekali, maka cukup dilakukan dengan penggantinya, yaitu dengan cara tayamum. Atau juga jenazah yang tidak ada mahramnya ya. Seperti di sini disebutkan, kama law lam yujad illa ajnabi fil mar'ah aw ajnabiyah fil rajul. Apabila ada jenazah perempuan dan tidak ditemukan perempuan kecuali laki-laki yang itu pun bukan mahramnya, maka dilakukan dengan cara tayamum. Memandikannya diganti dengan cara tayamum. Begitupun kalau jenazah laki-laki ya, tidak ditemukan perempuan ya, mohon maaf tidak ditemukan laki-laki, karena adanya adalah perempuan dan itu pun bukan mahram, maka penggantinya ya, pengganti mandi yaitu dengan cara tayamum. Jadi cukup ditayamum saja. Berbicara soal tayamum, maka kewajibannya cuma 2, yaitu mengusap wajah dengan tanah yang suci ya, atau dengan debu yang suci, dan mengusap 2 tangan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jenazah yang meninggal dalam kondisi ihram. Maka ini juga ada perlakuan khusus ya. Pada saat membungkus, kalau jenazah laki-laki, maka kepalanya tidak perlu ditutup ya. Sementara jika jenazahnya perempuan, maka pada saat membungkus itu tidak ditutup wajahnya ya. Begitupun pada saat memandikan tidak boleh menggunakan wewangian, atau pada saat membungkus tidak boleh menggunakan wewangian ya, baik berupa kapur atau kamper atau pewangi yang lain ya, tidak boleh. Kemudian yang dikecualikan juga jenazah orang yang mati syahid ya, atau orang yang meninggal ya di jalan Allah dalam kondisi perang menegakkan agama, maka jenazahnya fayahrumu ghusluhu wassalatu alaihi, diharamkan oleh syariat ya untuk dimandikan dan juga disolatkan ya. Wa yusanu dafnuhu bisiyabihi, maka pada saat menguburkannya pun juga disunahkan masih mengenakan pakaiannya, atau ketika sudah dibungkus dengan kain yang lain, maka sunnahnya pakaian yang pada saat dia terbunuh yang berlumuran darah, maka sunnah dikembalikan lagi, jadi turut dikuburkan. Kemudian berikutnya janin yang keguguran. Ini juga ada perlakuan khusus ya. Namun sebelumnya saya jelaskan bahwa mengurus jenazah atau janin yang keguguran itu bisa dilihat dari keadaan pada saat dia kegugurannya. Apabila usianya sudah mencapai 4 bulan ya di dalam kandungan, kemudian keguguran dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka kewajibannya seperti jenazah dewasa ya, seperti dimandikan, dibungkus, disolatkan, dan dikuburkan ya. Namun apabila usianya sudah 4 bulan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya, hanya saja fisiknya sudah sempurna ya, sudah lengkap, panca inderanya sudah lengkap, namun pada saat keguguran tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka
pengurusannya semua ya, kecuali sholat. Jadi tidak perlu disolatkan, perlu dimandikan kemudian dibungkus tanpa disolatkan dan lalu dikuburkan. Kemudian jenazah janin yang keguguran, fisiknya belum sempurna ya, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat kegugurannya, maka itu tidak ada kewajiban apapun. Lain halnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan namun usianya sudah 6 bulan ya, artinya sudah lebih dari 4 bulan, di mana 4 bulan biasanya janin sudah ditiupkan ruh dan hidup ya. Ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tapi usianya sudah 6 bulan, artinya diduga kuat itu janin kalau sudah usia 6 bulan sudah pernah hidup di dalam kandungan ibunya, maka pada saat keguguran itu tetap diperlakukan sebagai jenazah dewasa ya pada umumnya, yaitu dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan dan juga dikuburkan ya. Demikian penjelasan tentang beberapa pengecualian dalam pengurusan jenazah ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.